Oke, selamat malam. Salam Nerazzurri. Jadi salamnya malam ini kita rubah menjadi salam Nerazzurri. Karena kita mau bahas dua tim dari Italia yang kemarin meskipun sudah terduga gitu, sudah kita duga gitu, mereka kalah dan hasilnya mengecewakan lah buat penggemar Serie A. Jadi Atalanta kalah sama Liverpool 5-0 dan Inter kalah sama Madrid 3-2. Oke, kita bahas dulu yang kalahnya lebih besar ya, Atalanta dan Liverpool, Atalanta lawan Liverpool. Jadi saya ambil ini dulu, data dulu gitu. Jadi Atalanta itu kemarin sore ya, sebelum match itu saya sempat nge-tweet gitu kan. Hateboer nggak main, Gosens nggak main, lalu satu lagi Martin de Roon nggak main gitu. Liverpool menang, saya bilang gitu. Dan pada waktu starting line up-nya itu dirilis ya, malam ya sebelum match itu ya, itu saya berpikir nih Gasperini oke, mungkin Martin de Roon nggak bisa main, tapi formasinya ini formasi yang sangat menyerang. Jadi terlihat pelatih ini kepedean dengan skuadnya menurut saya gitu. Jadi kemarin pada waktu lawan Sampdoria itu udah saya bilang kan Gasperini kepedean nih gitu, karena dia mengistirahatkan 5 pemain intinya dan diganti oleh pemain yang notabene kita nggak tahu siapa namanya gitu. Nah kali ini kenapa saya bilang kepedean, karena Gasperini ini memasang pemain-pemain yang punya karakter menyerang, padahal kita tahu ya lawannya Liverpool, tim juara IPL yang bermain sangat atraktif, sangat cepat, mempunyai 3 trisula di depan yang sangat ganas. Tahun kemarin hampir semua tim IPL tuh diobrak-abrik sama trio ini, yaitu trio Firmansyah, ya, Firmino, Mane, Salah. Ya, tapi di match kali ini mereka berganti menjadi trio Tamasya, Jota, Mane, Salah, Tamasya. Sama aja gitu, karena Jota juga memiliki skill individu dan speed yang sangat luar biasa gitu. Nah, ketika saya lihat starting line up-nya gitu, saya udah menebak nih kalau mereka kebobolan 1-2 pasti akan lanjut gitu. Nah, ternyata benar hasilnya 5-0. Kalau kita lihat match-nya ya, itu memang terlihat bahwa Liverpool sangat memanfaatkan celah dari apa yang Atalanta tunjukkan di starting itu gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba lihat gol pertama. Gol pertama itu berawal dari umpan kepada Jota, di mana si yang ngumpan itu Trent Alexander-Arnold ya. TAA tuh ngumpan ke Jota, itu sama sekali nggak ada pressing dari lini depan. Jadi lini depan itu tidak melakukan pressing yang baik, bahkan mungkin terkesan membiarkan untuk Trent itu untuk passing ke Jota. Dan Jota itu kan sebenarnya posisinya itu kan di depannya Palomino. Ya, Palomino, ini Jota gitu. Ini gawang di sini nih gitu. Nah, tiba-tiba Jota tuh speed gitu ke arah gawang dan dia dapat umpan gitu. Palomino itu dengan anehnya dia juga tidak berusaha, ya dia berusaha mengcover tapi telat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menghadapi tim-tim yang relatif cepat ya, saya sempat bahas di review Inter sama Parma gitu. Kalau tim itu menghadapi tipikal penyerang yang mempunyai speed dan mengandalkan zona-zona di area pertahanan lawan, itu satu, kamu harus jaga pemain yang akan memberikan umpan. Yang kedua, koordinasi di lini belakang ini memang harus benar-benar padu dan harus benar-benar tahu gitu. Dia harus jaga siapa, di belakangnya ada siapa gitu. Nah, Palomino ini udah tahu Jota di depan, tapi dia nggak berusaha untuk ngepres atau bahkan mungkin sedikit mepet ya. Posisinya ini nggak longgar banget gitu. Jadi Jota sangat-sangat enak, dia bisa terima bola dan mencetak gol. Gol kedua sama, tidak ada pressing untuk ini kan golnya Jota juga. Yang ngumpan Gomez pemain belakang, sama tadi juga TAA juga pemain belakang. Itu juga nggak ada
pressing. Mungkin karena setupnya kan itu kan setelah tendangan sudut setupnya belum rapi ya. Tapi juga golnya berkelas, sangat bagus, umpannya sangat terukur, kontrol bolanya juga sangat bagus dan golnya oke lah. Itu gol kelas dunia gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa kelemahan itu dieksploitasi oleh Liverpool. Gol ketiga ya sama kayak golnya Sampdoria ke Atalanta ya, melalui skema serangan balik, dan itu juga memperlihatkan Atalanta ini kacau sebenarnya koordinasi permainannya, karena dia sama sekali ketika dia dapat corner ya, itu kan awalnya berawal corner, lalu bolanya jatuh di kaki di pemain Liverpool, serangan balik, tiba-tiba salah dapat bola di situ gitu ya. Itu juga sama sekali nggak ada yang benar-benar gantung di lini pertahanannya Atalanta. Dua itu kalau nggak salah si Hateboer sama Pasalic ya, itu ya yang di belakang itu keteteran ngadepin Salah yang udah lari sendirian ke depan gitu. Jadi ya dihukum akhirnya Atalanta dan kalah dengan skor segitu. Menurut saya sangat wajar, sangat layak. Liverpool tetap menjadi salah satu calon juara meskipun mereka kehilangan Van Dijk dan Fabinho ya. Sedangkan untuk Atalanta ya ini pembelajaran lah, terutama buat Gasperini gitu. Pemainnya kamu itu masih mediocre, belum selevel Liverpool. Jadi harusnya bermain lebih pintar lah, nggak melulu harus nge-pressing, nyerang gitu. Kalaupun mau pressing ya harus benar bagus koordinasinya, nggak amburadul kayak semalam gitu. Jadi ini pembelajaran lah buat Gasperini menurut saya. Gitu reviewnya Atalanta Liverpool. Lalu kita masuk ke matchnya Inter Madrid. Nah, Inter ini kan juga lagi ya bisa dibilang lagi jelek lah performanya. Dia baru menang sekali kemarin lawan Genoa, dan seri mungkin 3-4 kali ya, dan kalah lawan Milan. Nah, di match kali ini sebenarnya saya juga udah prediksi ya bakal kesulitan lah Inter untuk menghadapi tim sekelas Real Madrid, meskipun Real Madrid juga sedang dalam kondisi performa yang nggak terlalu bagus. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu komplain dengan penampilannya Inter, karena menurut saya dibanding kemarin lawan Parma, Inter bermain sedikit lebih baik, meskipun juga bisa dibilang bukan dalam top formnya ya gitu. Nah, tapi di match kali ini juga memperlihatkan bahwa beberapa pemain ini belum menunjukkan kematangan ya. Gol pertama kalau kita lihat Hakimi, oke, ada yang bilang itu harusnya pelanggaran. Hakimi dilanggar dulu sehingga passingnya nggak nyampe ke Handanovic dan direbut sama Benzema. Tapi kalau buat saya, kalau teman-teman perhatiin ya, sebenarnya Hakimi itu kan dia ini kan sudah kelihatan bahwa posisinya si Benzema itu sebenarnya sudah berada di depannya De Vrij. Jadi ini De Vrij ya, ini De Vrij, ini Hakimi, ini Benzema di sini. Dan sini kipernya nih Handanovic di sini. Jadi kalau dia passing ke Handanovic itu memang sangat besar kemungkinan kalau passingnya ini powernya kurang itu akan direbut, dan dia harusnya tahu itu gitu. Akan lebih baik kalau misalnya dia tetap keeping bolanya, menjatuhkan diri, mungkin dapat pelanggaran atau paling nggak bolanya keluar. Tidak mengambil resiko seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu blunder lah ya. Dan di match kali ini sebenarnya terlihat bahwa strategi yang dijalankan Conte juga kurang berjalan dengan baik. Saya sebelum match juga saya sempat nge-tweet lah. Saya bilang bahwa harusnya kalau jadi Conte, match ini Inter sedikit bermain bertahan lalu mencari peluang untuk menciptakan serangan-serangan balik, di mana Inter kan sebenarnya di tahun kemarin tuh kan cukup baik ya ketika transisi offense dengan cepat gitu. Harusnya bisa dimanfaatkan, apalagi depannya kan Lautaro kan juga punya speed yang cukup bagus. Tapi ternyata enggak. Conte tetap memilih bermain high press ya, dengan berusaha untuk bermain terbuka dan menyerang. Ya kita tahu lawannya Madrid. Waktu lawan Barcelona itu kan mereka juga gitu, di press, Barcelona bermain menyerang, dan akhirnya Barcelona kalah 3-1 ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah ternyata Conte
bermain seperti itu gitu. Dan babak pertama itu sebenarnya kelihatan banget Inter tuh dihukum gitu. Berkali-kali Madrid tuh menciptakan peluang. Dan kita tahu hasilnya kan 2-1, 2-0 duluan. Mungkin ya kalau akurasi syutingnya Madrid lebih bagus bisa 3-0 karena beberapa kali juga sebenarnya udah kosong tapi kan nggak shoot on goal gitu. Nah, cara bermain yang seperti ini juga menurut saya juga naif gitu buat Conte karena Madrid itu kan sebelum match kan baru mengumumkan 1 poin, Inter udah 2 poin, artinya Inter di atasnya Madrid sebenarnya gitu. Jadi Madrid itu lebih butuh kemenangan meskipun Inter juga tetap butuh kemenangan gitu. Nah, ini harusnya menjadi game tricky, tapi ternyata apa yang saya duga itu tidak berjalan di lapangan dan Conte memilih bermain seperti itu ya dihukum. Cuman memang saya harus akui saya agak surprise ya ketika terus Inter bisa menyamakan kedudukan ketika golnya Lautaro, terus babak kedua Inter mulai bermain lebih bagus sehingga mendapatkan gol dari Perisic ya. Tapi memang gini, catatannya gini. Inter itu memang sering banget bermain melalui sayap. Padahal kalau kita tahu 2 golnya itu kan dari tengah. Gol pertama wall pass-nya si Barella yang akhirnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Lautaro. Yang kedua juga dari tengah meskipun memang skemanya agak skema counter attack ya. Jadi skemanya kan karena Madrid kehilangan bola lalu bola itu dapat ke Lautaro dipassing ke ke Perisic itu menjadi gol seperti itu. Dan setelah gol dan 2-2 itu sebenarnya Inter juga cukup banyak dapat peluang ya, tapi akhirnya dihukum dengan cara yang sama. Inter ngepres, Madrid bisa lepas dan akhirnya pemain penggantinya Madrid yang cetak gol di gol ketiga itu si Rodrigo bisa cetak gol dari sisi kiri peranan Inter. Nah, ini membuktikan memang Inter ini masih sangat bermasalah di defense ya. Lalu saya tambahkan mengenai gol keduanya Madrid. Kan Madrid ini mencetak gol dari Benzema, yang kedua dari Ramos. Dan Ramos lalu mencetak gol seperti itu. Heading ketika mendapatkan peluang dari tendangan sudut. Menurut saya gol ini sebenarnya gol yang sudah direncanakan. Artinya set play ketika ketika tendangan sudut itu sebenarnya set play yang memang sudah direncanakan. Kita tahu sebenarnya kan yang jaga kan De Vrij, tapi De Vrij kan kena pick tuh. Kena pick 2 kali pick, si Ramos masuk ke masuk ke tiang dekat, lalu dia heading. Dan pemain Inter sama sekali nggak menduga bahwa Ramos itu tiba-tiba muncul dari belakang. Jadi ini menunjukkan kematangan dari tim Real Madrid. Ya, saya pikir memang layak Real Madrid menang meskipun performanya juga ya nggak terlalu bagus lah seperti itu. Dan Inter dengan hasil ini ya praktis sebenarnya sangat berat untuk lolos ke grup berikutnya. Cuman mungkin kalau catatannya buat Inter ya saya nggak tahu ya. Kalau ngomongin Conte pergantian pemainnya kan banyak dikritik dan saya juga kurang serk lah dengan pergantian. Kalau tim butuh menang harusnya bukan Gagliardini yang masuk, harusnya Eriksen, tapi Gagliardini masuk seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, ini match yang ya bisa dibilang mengecewakan secara hasil meskipun permainannya menurut saya itu sedikit membaik dibanding lawan Parma. Jadi itu review 2 Nerazzurri ya, semoga ke depan masih punya peluang lah meskipun sangat kecil lah dan itu bisa dimanfaatkan oleh tim-tim dari Italia di Liga Champions. Oke, itu aja review saya. Nanti sampai ketemu di review atau preview Serie A. Selamat malam, salam Nerazzurri.